Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Oktaviani Solihin dari Prodi Manajemen pada mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Pak Joni Tesmanto SSOSMM. Saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang Typing Tutor. Yang pertama yaitu penemuan mesin ketik di awal tahun 1714 saat Henry Mill memperoleh hak paten karena menciptakan sebuah mesin ketik. Di samping itu muncul pula penemuan kertas karbon oleh Pellegrino Turri yang merupakan salah satu cikal bakal dari komponen mesin ketik. Pada tahun 1829, William Justin Bard menciptakan sebuah mesin yang disebut typewriter yang dikenal sebagai mesin ketik pertama. Mesin ketik ini digunakan dengan cara putaran, bukan tombol-tombol untuk memilih karakter, sehingga disebut index typewriter, bukan keyboard typewriter. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf cetak pada dokumen, biasanya kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Pada akhir dasawarsa 1980, mesin pengelola kata dan komputer pribadi atau personal komputer telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan dan di beberapa negara tertentu di dunia hingga saat ini. Fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Mesin ketik manual adalah mesin tik yang cara kerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Fungsinya mengetik berbagai macam surat, mengetik naskah atau teks, mengetik tabel atau daftar, dan set stensil, mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. Yang kedua, mesin ketik elektronik. Mesin kantor yang rangkaian komponennya bersifat elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ini hanya digunakan dengan menggunakan tenaga listrik. Fungsinya memiliki kemampuan menghasilkan dokumen yang profesional antara lain indent, centering, justification, column layout, decimal tabulation, garis vertikal, line framing, dan tab-tab centering. Yang ketiga yaitu komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Fungsi-fungsinya yaitu melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. Yang kedua, data input, data processing, data output, data strike, dan data movement. Yang kedua yaitu teori tentang penempatan jari pada touch basit saat mengetik. Posisi jari secara tepat. Penempatan jari pada tombol keyboard menjadi salah satu kunci seseorang mampu menulis cepat dengan jari. Pada tangan bagian kiri, jari kelingking menekan huruf A, key, Z, dan angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Pada jari manis menekan huruf W, S, X, dan angka 2. Jari tengah menekan huruf E, D, C, dan angka 3. Jari telunjuk menekan huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Jempol menekan tombol space dan Alt. Pada tangan bagian kanan, jari telunjuk menekan huruf Y, U, H, Z, J, B, N, M, dan angka 6 dan 7. Jari tengah menekan huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Jari manis menekan huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Jari kelingking menekan huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Dan jari jempol menekan tombol space dan Alt.
Yang ketiga, teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi Ctrl plus E. Yang pertama, blok teks atau paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah. Klik pada menu Home. Dan ketiga, klik Center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat Ctrl+E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. Yang kedua, cetak miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, ada cetak tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan. Yang keempat, ada garis bawah. Garis bawah atau underline, yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut KBBI, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan, huruf, kata, kalimat, dan sebagainya, untuk menyatakan bahwa kata, kalimat, atau kalimat dan sebagainya yang di garis bawah itu penting. Yang keempat, ada aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Yang pertama, Rapid Typing adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik. Karena hal tersebut sangatlah penting, Rapid Typing juga memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan mudah digunakan. Yang kedua, Typing Master. Menurut Rizaldi 2012, Typing Master atau yang lebih dikenal dengan Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Typing Master ini dapat membantu siapa saja yang ingin belajar mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.